saya kan kelas 6 itu ngajar anak tuh yang laki-laki sama yang perempuan. Kalau yang perempuan kan tumbuh payudara ya Bu ya. Nah, kalau anak laki-laki itu dia pikir semakin dia dewasa itu penisnya tumbuh. Jadi bahasa-bahasa yang seperti itu tuh apa ya, bikin bingung. Kalau penisnya tumbuh saat dewasa berarti saat masih kecil mereka nggak punya penis dong kan gitu. Jadi ini untuk apa ya, cara berdiskusi kepada anak tuh enaknya seperti apa gitu, barangkali dari sekolah lain mangga, untuk yang lain ada yang ingin didiskusikan mangga. Nah, saya boleh kasih respons juga terkait ini. Ini menarik nih. Tentang ukuran ya. Ukuran bagian tubuh tertentu pada peserta didik. Jadi, nah ini bisa juga disampaikan kepada peserta didik bahwa setiap orang itu unik, spesial gitu. Jadi setiap anak itu memiliki tahapan perkembangannya dan tahapan pertumbuhannya masing-masing. Makanya tadi ada yang menars di usia misalnya ada yang 8 tahun loh, ada yang kelas 2 SD misalnya gitu ya. Ada yang di kelas 3 dan seterusnya. Ada juga yang baru dapat di SMP misalnya gitu. Kalau saya dulu, kami biasanya kan mungkin zaman ibu dan bapak juga ya, mungkin di usia SMP atau bahkan ada yang SMA. Tapi kalau sekarang ternyata sebagian ada yang seperti itu. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa orang itu berbeda? Ya karena memang Allah menciptakannya kan berbeda gitu ya. Dan ada kalau secara ilmiah itu memang ada faktor-faktor yang mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan ya, tumbuh dan kembang anak itu bisa berbeda. Nah, yang terkait pubertas itu ada 2 yang paling berpengaruh. Satu gizi, makanannya, yang kedua media, tontonannya. Gitu. Jadi kalau anak ini jenis makanannya itu makanan yang tidak alami ya, tidak organik gitu ya. Tidak harus organik sih, tapi alami ya sedapat mungkin ya, makanan yang kemasan gitu ya. Biasanya kalau kemasan kan sudah banyak bahan tambahan makanan. Itu bahkan mungkin makanan tertentu yang mengandung hormon-hormon tertentu. Nah, itu memicu pertumbuhan hormon pertumbuhannya menjadi semakin cepat gitu, lebih awal. Makanya tadi ada prematur, akhirnya kesannya jadinya prematur pubertasnya. Badannya sudah besar ya, tinggi dan besar, tetapi proses kognitifnya, proses berpikirnya, sikap mentalnya itu masih belum berkembang dengan baik gitu ya. Kalau di buku yang kita buat itu kan ada tumbuh dan kembang perbedaannya apa gitu ya. Kalau misalnya kalau kami di kesehatan itu secara teoritis pada saat bayi usia 6 bulan itu sudah lengkap semua organnya itu sudah sempurna gitu. Jadi secara fisik sudah sempurna, tinggal bertambah ukurannya. Ya, jadi tumbuh itu kan bertambah besar, bertambah tinggi dan berubah bentuk menjadi bentuk yang optimal supaya contoh nih kalau pada perempuan nanti dia kan harus hamil dan bersalin. Nah, si panggulnya itu harus berbentuk tertentu sehingga dia bisa menampung bayi yang besar dan nanti jalan lahirnya harus optimal sehingga bisa dilewati gitu. Bahkan saat ini kalau saya baca ya kemarin usia bayi berat bayi lahir yang normal itu kan 2.500 batas bawahnya. Batas atasnya itu sekarang menjadi 4.000. Jadi kalau dulu kita belajar 2,5 sampai 3,5 kilo bayi yang normal, sekarang tuh bisa sampai 4 kilo dan itu bisa lahir normal. Teman saya 4,2 kilo melahirkan bayi ke berapa ya, 4 atau ke 5. Itu lahirnya bisa normal gitu. Kok bisa? Nah, itu luar biasanya ciptaan Allah ya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Menciptakan sedemikian hingga untuk orang Indonesia ya, ras kita mungkin ya, ras yang di Asia khususnya Indonesia itu bisa seperti itu. Dengan berat badan dan tinggi badan yang normal orang Indonesia. Kayak saya nih misalnya ya 150-an lah tingginya gitu, nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Itu masih bisa melahirkan bayi di atas 3.500 gram dengan jalan yang normal misalnya. Nah, apa syaratnya? Nanti kita akan belajar lagi bahwa kalau pertumbuhan dan perkembangannya itu optimal sampai di usia dia selesai pubertasnya. Kenapa? Karena dia bisa berhenti itu tadi si tumbuhnya itu. Tadi baru tumbuh ya. Berkembangnya, proses kognitif itu baru mulai berkembang di usia berapa coba Ibu dan Bapak?
di atas, kalau tadi fisik sudah sempurna di usia 6 bulan, maka proses perkembangan kognitif dan seterusnya itu baru mulai di usia 6 tahun. Makanya sekolah SD itu baru boleh di usia 7 tahun. Jadi dia tidak boleh diberikan sampai usia 12 tahun. Itu kalau menurut teori kan gitu ya, Ibu dan Bapak. Jangan diberikan beban-beban yang sifatnya terlalu analitis gitu ya. Jadi yang kita berikan apa? Karakter di usia SD itu ya. Sesuaikan dengan proses tumbuh kembangnya si anak tadi. Nah, kembali lagi ke tadi, apa yang bisa mengakibatkan hentinya atau kacaunya tumbuh dan kembang tadi? Itu aktivitas yang tadi yang beresiko. Perilaku seksual ya yang salah, aktivitas seksual yang tidak boleh dilakukan itu kalau dia lakukan ketika masa pubertasnya belum selesai, maka growth hormonnya bisa berhenti. Jadi yang harusnya dia bisa bertambah tinggi, bertambah besar dan berubah bentuk, udah berhenti di situ. Resikonya apa? Nanti hormonnya berhenti, kemudian nanti pada saat dia hamil mungkin bayinya besar dan tidak bisa melewati jalan lahir. Ya, atau mungkin harus ya berarti harus diseksio gitu ya, harus dioperasi. Nah, itu resiko lagi tuh, bukan cuma masalah mungkin bayinya bahkan bisa kecil ya BBLR tadi. Nah, itu resikonya nanti panjang lagi tuh. Kemampuan kognitifnya bagaimana, mentalnya bagaimana gitu ya, kesehatan mentalnya dan seterusnya. Jadi masing-masing ada resikonya. Silakan mungkin saya kembalikan ke moderator kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Sambil menunggu pertanyaan, ada yang mau saya diskusikan lagi dengan Dr. Fadila. Nggak apa-apa ya, Bu Dokter ya? Sambil menunggu pertanyaan dari sekolah lain atau dari guru yang lain. Ini tadi menyinggung tentang tumbuh kembang anak pada masa di dalam kehamilan. Nah, berhubungan dengan kehamilan, kadang pasti ada beberapa anak yang bertanya, Pak, Bu, kenapa sih bisa ada bayi? Nah, itu bagaimana caranya kita menyampaikan hal tersebut kepada anak yang sedang puber dan anak yang belum puber atau masih kelas rendah? Gimana, Dokter? Ya, baik. Terima kasih. Ini memang pertanyaannya banyak seru-seru ya. Kalau diperhatikan tadi di video-video yang ada di dalam buku, baik buku guru maupun buku siswa, itu sebenarnya diskusinya bisa jauh dan dalam seperti yang sekarang kita laksanakan ya. Jadi startnya seperti tadi ya. Bagaimana bisa ada bayi? Nah, itulah anugerahnya Allah ya. Jadi kita nanti mengajarkan kepada anak bahwa aktivitas seksual itu akan memungkinkan terjadinya pembuahan, ya kan? Nanti kita belajar nih reproduksi. Ya, jadi kalau sperma dan ovum itu bertemu, maka dia akan bisa bersatu dan menjadi cikal bakal untuk menjadi bayi pada akhirnya nanti. Dulu kamu juga seperti itu gitu. Mungkin di sini kita juga bisa mengajarkan karakter tertentu ya kepada peserta didik, misalnya sperma itu kan yang dikeluarkan setiap kali ejakulasio itu banyak sekali ya, ratusan juta. Tapi yang bisa masuk ke sel telur itu cuma 1. Itu artinya apa? Artinya sejak kamu dilahirkan kamu adalah pemenang. Jadi setiap kita itu adalah pemenang. Karena kalau nggak ada yang menang, nggak masuk kan? Nah, begitu 1 orang masuk, begitu 1 sperma masuk ke dalam sel telur, itu yang lain itu akan melebur. Jadi kalau bertanding, nah kita bisa menganalogikan seperti itu ya. Jadi kalau bertanding, kalah dan menang itu wajar, biasa. Nah, ini lagi misalnya masuk lagi nilai-nilai ya. Gimana? Ini ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Kalau proses hamilnya misalnya gitu ya, itu apa yang terjadi ketika sudah bersatu tadi, maka ibu ya yang perempuan itu akan menyimpan calon bayinya itu di rahimnya gitu ya. Nah, di dalam rahim itu siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan makan misalnya gitu ya. Tadi dari mana bayi itu bisa dapat makan? Dari plasenta misalnya gitu. Jadi kita bisa masuk tuh IPA-nya seperti apa. Kemudian proses yang terjadi itu menyakitkan atau tidak misalnya gitu ya. Ini kalau guru agama malah bisa seru lagi nih.
bisa kasih ayat ya, hamil dalam kondisi yang lemah, bertambah-tambah misalnya gitu. Artinya, kebayang nggak sih bahwa bebannya janin yang di dalam perut ibunya kan bukan hanya bat janin kan, di dalam perut kita itu si janin itu dia di dalam cairan. Jadi ada cairan yang di dalam perut kita itu harus kita bawa ke sana kemari juga. Dulu bos saya itu bercanda, dia bilang ada nih ketemu saya pas lagi hamil. Kemarin hamil, hari ini hamil, besok hamil. Emang bisa hari ini hamil terus perutnya dititip gitu hari karena kita mau ada acara terus nanti lusa diambil lagi kan nggak bisa. Jadi memang harus dibawa-bawa terus gitu. Jadi dengan demikian si anak diharapkan bisa menghormati orang tuanya, menghormati temannya yang sesama jenis, yang berlawanan jenis gitu ya, lebih menghargai dan seterusnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu ya, perbedaan ukuran tadi gitu ya, bahwa setiap orang itu secara lahiriah dia membawa gen yang berbeda, kemudian lingkungannya berbeda, makanannya berbeda gitu kan, proses berpikirnya berbeda ya, hormonnya berbeda. Jadi kemudian kalau orang-orang itu menjadi berbeda secara fisik dan psikologis ya, persepsi pasti berbeda juga gitu. Jadi mereka akan belajar untuk menghargai perbedaan. Bukan berarti mereka tidak punya prinsip. Nah, ini yang kita ajarkan. Jadi pertama dia harus kenali dulu dirinya. Nah, itu tadi kuis yang Kahoot, nanti kita belajar sambil main ya. Mengenali dirinya, mengenali perasaannya, kemudian dia bisa mengidentifikasi orang lain dan menghargai perbedaan yang ada. Kira-kira demikian. Jadi jangan wah nanti ukurannya bakalan sampai sebesar apa ya? Tidak juga gitu. Kalau misalnya pada saat proses hamil melahirkan misalnya ya ibu merasa wah kok nanti saya payudaranya kecil, tidak cukup kepada bayi, itu ada kelasnya sendiri tuh. Mau ukurannya bagaimanapun, mau bentuknya bagaimanapun, ASI itu tetap yang terbaik buat bayi, misalnya gitu. Nah itu adalah gitu nanti pendalamannya. Tapi kalau misalnya ya anak di kelas tinggi itu mulai tertarik dengan hal yang seperti itu, menurut saya sih boleh saja diedukasi. Buat dia mungkin saat ini kelihatannya belum bermanfaat, tetapi ada loh guru-guru di sekolah ya di SD di tempat tertentu itu yang mengajarkan hal-hal seperti tadi difungsikan untuk mengedukasi orang di sekitarnya. Jadi anak murid SD itu menjadi edukator untuk orang tuanya di rumah, untuk kakaknya, untuk tantenya misalnya yang hamil. Jadi anak SD ini bisa ngajarin ASI itu begini gitu. Yang penting gurunya bisa mengajarkan. Tetapi mungkin kalau bukan menjadi kompetensinya guru, tidak harus tentunya ya. Kalau memang ada diskusi yang ingin lebih dalam ya silahkan.